Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Nova Khairul Hidayat dengan NPM 173 dan teman saya. Saya Nabila Mesya Prastianingsih dengan NPM 143. Saya Rohmale Nur Faiza dengan NPM 179. Saya Agustina Irawati dengan NPM 161. Saya Lydia Susulati Pujastuti dengan NPM 152. Dan saya Vicky Bagus Saputra NPM 154. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Siti dan juga karyawannya dari CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran mengenai kepemimpinan yang ada di perusahaan tersebut. Perusahaan ini bergerak di bidang alat pemadam api ringan dan juga alarm yang berkaitan dengan musibah kebakaran. CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran ini adalah perusahaan pelaksana konstruksi yang berbentuk CV. CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran beralamatkan di Bintaran Tengah, nomor 4, Wirongunan, Mergangsang, Yogyakarta, Kabupaten Kota Yogyakarta. Semangat pagi. Nama saya Ibu Eva Siti Nurwijayati, biasa dipanggil Bu Siti Afam. Saya sebagai owner di CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran yang beralamat di Jalan Bintaran Tengah, nomor 4, Wirongunan, Mergangsang, Kota Yogyakarta. Untuk berdirinya CV Wahana Tunggal ini pada tanggal 1 Januari 2014, dan saya sebagai owner sampai sekarang ini awalnya mempunyai karyawan 5. Seraya waktu berjalan 2 tahun itu nambah 10, dan sampai sekarang ini sudah 25 karyawan. Dan yang sebagai marketing di luar itu ada 5, itu yang istilahnya freelance ya gitu. Dan untuk CV Wahana Tunggal ini ada Facebooknya juga, Wahana Tunggal, dan webnya www.alatpemadamjogja.com.id. Selamat siang Bu Siti. Sebelumnya terima kasih atas waktunya dan telah menyempatkan waktu dan berkenan untuk kami wawancarai. Perkenalkan, saya Nova Khairul Hidayat dan teman saya. Saya Lia, Ibu. Dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini kami akan mewawancarai Ibu selaku pimpinan di CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran mengenai kepemimpinan yang Ibu terapkan di perusahaan ini. Kemudian nanti kami akan memberikan pertanyaan mengenai yang pertama, tipe kepemimpinan Ibu, lalu mengenai peran Ibu dalam perusahaan, kemudian yang ketiga setelah itu hambatan yang terjadi selama menjalankan usaha, kemudian cara Ibu mengenai menangani konflik yang terjadi di dalam usaha ini. Langsung saja ya Bu, kami masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi untuk macam pemimpin itu ada 2 nggih yang akan kita tanyakan. Yang pertama ada leader dan yang kedua ada manajer. Lalu pertanyaan kami di sini, Ibu Siti ini di CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran berperan sebagai leader yang turun tangan langsung ke dalam kegiatan perusahaan atau sebagai manajer yang bertugas memberi perintah atau arahan kepada bawahan untuk melakukan kegiatan perusahaan. Iya, kadang saya dua-duanya sih, bisa jadi GM-nya, juga bisa jadi tim leader di lapangan. Ya, kalau sebagai pemimpin itu saya ya demokratis ya untuk memimpin karyawan saya, dan juga ini terbuka sih untuk kritik dan saran bagi siapapun ya, karena saya tipe pemimpin yang enggak selalu benar ya. Jadi saya sebagai pemimpin di sini masih butuh masukan, kritik dan saran, dan tujuannya ini juga untuk kemaslahatan ini semua ya gitu. Nah, kalau sebagai leader kadang kalau pas ada proyek itu saya turun sendiri sama tim, misalnya mau betulin alarm, betulin
hidran gitu ya, itu saya turun juga ikut memantau kegiatan mereka. Jadi Ibu turun tangan langsung gitu untuk kegiatan yang ada di perusahaan Iya, ini. biasanya awal itu biasanya saya ikutin ke lapangan. Nanti selanjutnya tinggal laporan aja dari mereka. Pertanyaan kedua, bagaimana peran Ibu dalam pemimpin perusahaan ini? Apakah sebagai pemimpin yang memberikan contoh, atau sebagai pemantau, atau pimpinan yang bagaimana? Ya, tentunya sebagai pemimpin pasti juga sebagai contoh ya. Dan di perusahaan ini juga ada beberapa dari anak saya sendiri. Itu juga kalau jam kantor itu tidak ada istilah mama atau ibu ya. Jadi jam kantor dari pagi sampai pulang inilah ibu pemimpin gitu ya. Jadi kalau mereka salah ya saya tegur gitu. Jadi nggak ada anaknya Bu Direk kan gitu seperti itu nggak ada. Jadi semua sama ya. Terus kalau misalnya untuk mantau karyawan ini biasanya saya pendekatan pada karyawan. Jadi kita tahu ya mungkin ada permasalahan di rumah atau mungkin dia di kantor lagi ada problem sesama karyawan, sesama temen gitu. Itu saya pantau seperti itu. Nanti saya dekatin terus apa permasalahannya. Terus kemudian untuk kebutuhan mereka juga saya paling enggak harus tahu ya gitu. Jadi enggak cuma saya kasih kerjaan terus gitu, tapi saya juga harus mengetahui dari keluarga ya problem mereka gitu. Di perusahaan juga jangan sampai ada permasalahan antar karyawan seperti itu ya. Dan untuk misalnya kalau saya mantau di tadi ya untuk proyek tadi, nanti saya mantau misalnya ada kesalahan itu kalau bisa diselesaikan berdua ya atau bertiga kita selesaikan antar tim. Tapi kalau itu nggak selesai ya kita harus panggil ke pihak ketiga ya. Jadi kalau masih bisa kita selesaikan secara keluarga istilahnya di kantor sendiri kita selesaikan. Tapi kalau memang itu di proyek harus ada pihak ketiga baru kita panggil ke pihak ketiga. Lalu masuk ke pertanyaan ketiga itu bagaimana cara atau strategi Ibu dalam menjalankan peran tersebut? Ya itu ya tadi untuk pendekatan tadi ya. Pendekatan kepada karyawan tadi. Terus kalau ada masalah di lapangan, nah itu tadi saya panggil yang punya masalah tadi. Ya, kita panggil punya masalah, kita selesaikan itu. Seperti itu. Karena kan kalau di perusahaan ini di proteksi kebakaran kan kerjanya kerja tim ya. Jadi di proyek itu pasti ada tim. Dan di Wahana Tunggal ini tidak hanya melayani pemadam aja, tapi kita semua ada untuk renovasi rumah ya, terus ada potong pohon gitu. Nah itu udah ada tim masing-masing. Oh ini yang skillnya kurang ya, yang lulusan ini saya bagian ke pohon-pohon atau bagian ngecat-ngecat seperti itu. Jadi di sini ada kerja tim. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 4, dalam satu perusahaan tentunya terdapat berbagai macam permasalahan atau konflik. Terus bagaimana hambatan atau permasalahan apa saja yang pernah Ibu hadapi dalam pengelolaan perusahaan? Ya biasanya ini ya dari kurangnya SDM di perusahaan itu, terus karyawan ini juga kurang mematuhi SOP perusahaan ya. Jadi mereka ya bukannya melanggar, mungkin lupa misalnya seperti itu. Nah itu nanti mereka yang punya masalah biasanya dipanggil ya, dipanggil terus kenapa lupa dengan SOP
tanam selama mereka bekerja di sini, ya seperti itu. Kemudian itu tingkat kepatuhan dari karyawan, ya karyawan itu kadang kan suka ini ya, kamu kan suka dimanja Bu Direk misalnya seperti itu. Nah itu tidak ada yang dianak-emaskan, ya kita semua sama, ya kita semua sama, nggak ada yang dianak-emaskan. Kalau dia salah ya ibu panggil, ya terus kita kasih tahu sih gitu. Kan biasanya kalau pemimpin ya marah cukup sekali ya, tidak terus sengit gitu, enggak ya seperti itu. Jadi tetap kita deketin seperti itu ya. Jadi untuk kesimpulannya, permasalahan yang ada di perusahaan ini kurangnya SDM, lalu ada karyawan yang kurang mematuhi SOP, lalu nanti ibu panggil untuk Iya. mendisiplinkan karyawan tersebut gitu. Iya. Mungkin kan mereka dari latar belakang pendidikan yang berbeda ya. Iya. Jadi kadang kurang paham gitu. Seperti itu. Cuman di perusahaan ini suka ini sih ibu tanamkan untuk saling mengingatkan gitu ya. Jadi nggak cuek-cuek gitu, karena pekerja pemadam kan nggak boleh cuek-cuek ya. Nanti kalau di sana ada kebakaran kita diem aja kan merugikan juga, Iya. ya. Jadi itu kita tanamkan untuk saling mengingatkan. Karena kalau temennya dimarahin kan juga temennya merasa sedih ya. Jadi itu harus saling mengingatkan. Ya. Baik, itu tadi 5 pertanyaan ya dari kami mengenai kepemimpinan yang dibicarakan di Siti Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran ini. Dan terima kasih untuk Ibu Siti yang telah membantu kami dan memberikan kesempatan pada kami untuk wawancara Ibu dan belajar banyak hal dari apa yang telah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya maaf Ibu. Sama-sama ada kurang lebihnya. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Adi Pradana dari CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran. Saya bekerja selama 1 tahun dari 2021 ke 2022 dan nyambung ke 2023 sekarang. Jadi kurang lebih 1 tahun lebih Kak. Untuk posisi saya sebagai kepala logistik, mungkin untuk kesan saya berterima kasih kepada CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran karena saya dijadikan sebagai kepala logistik. Mungkin itu belum pernah saya diberi tugas sebagai kepala logistik. Mungkin saya di sini terus belajar dan terima kasih untuk bimbingannya selama ini. Buat CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran semakin sukses dan jaya selalu. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Natasha. Saya bekerja di CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Berarti selama 3 tahun saya posisi sebagai Human Resource Development atau HRD. Kemudian kesan saya bekerja selama di CV Wahana Tunggal bahwa perusahaan ini perusahaan yang sangat berkembang, perusahaan kita sangat berbeda dengan sangat unik dengan perusahaan yang lainnya. Jadi saya sangat senang bekerja di CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Irawati dan rekan-rekan saya. Saya Lydia Susilawati. Saya Nabila Misya. Saya Vicky Bausaputra. Di sini kami dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Sebelumnya di sini saya berbicara dengan Bapak dan Ibu siapa ya? Bapak Nanda Adi Pradana. Saya Nadia Natasha. Di CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran ini Bapak dan Ibu berada di divisi apa ya? Saya di posisi HRD, rekan saya di posisi kepala logistik. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai Bapak Nanda dan Ibu Nadia selaku karyawan di CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran. Kalau boleh tahu, Bapak dan Ibu sudah berapa lama ya bekerja di perusahaan ini? Saya 3 tahun. Untuk saya 1 tahun. Sebelumnya nanti kami akan mewawancarai
memberikan pertanyaan mengenai efektivitas kepemimpinan yang lalu mengenai hubungan antara karyawan dalam perusahaan. Setelah itu hambatan yang terjadi di dalam perusahaan selama menjalankan pekerjaan dan cara memimpin Ibu Siti di perusahaan ini untuk menghadapi konflik. Langsung aja ya Bapak Ibu, kami ke pertanyaan pertama mengenai efektivitas kepemimpinan yang digunakan selama ini. Menurut Bapak Nanda dan Ibu Nadia, karyawan yang sudah bekerja selama 3 tahun dan 1 tahun, bagaimana kepemimpinan yang diterapkan oleh Ibu Siti? Apakah sudah efektif atau belum? Kalau saya katakan bahwa kita adalah perusahaan yang berkembang dan manajemen kita juga terus berusaha untuk berkembang, karena memang kan Ibu memang, kalau saya katakan Ibu itu perusahaan ini berkembang dengan otodidak. Ya, jadi berkembang terus. Jadi untuk bukan sementara waktu, untuk sampai di tahap ini, efektivitas yang dilakukan Ibu, karena Ibu sangat demokratis untuk mendidik kita, itu sangat efektif untuk perusahaan yang kalau saya katakan perusahaan berkembang. Gitu. Jadi cukup efektif untuk kita yang dengan latar belakang yang sangat beragam. Aku apa ya? Allah. Efektivitas Ibu memimpin sangat baik. Untuk saya, untuk efektivitas untuk kepemimpinan Ibu mungkin sangat baik karena apa ya, khususnya sebagai karyawan atau yang merasakan mungkin selama ini mungkin cukup baik untuk antara atasan dengan karyawan tuh mungkin sangat baik, jadi mungkin ya cukup baik lah pokoknya. Sangat efektif ya Mas. Sangat efektif. Ya, jadi menurut Bapak dan Ibu itu Ibu Siti itu memimpin juga sangat efektif ya, Iya, berproses untuk lebih baik. berkembang terus ke perusahaannya. Ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya di sini mengenai hubungan antar karyawan. Apakah komunikasi antar karyawan dalam melakukan pekerjaan itu sudah baik? Mungkin kalau untuk itu mungkin sangat baik, untuk komunikasi antar karyawan itu sangat baik karena kan mungkin pertama untuk karyawan di sini mungkin ya bisa saya katakan berbeda dengan perusahaan lain-lainnya, karena di sini memang orangnya gimana ya, karyawan di sini tuh orangnya Istimewa. humble, orangnya itu bisa gimana ya, ya pokoknya istimewa pokoknya orangnya di sini. Jadi kalau untuk kekaryawanan oke sih, di sini tuh nggak ada. Mungkin saya tambahin sedikit karena memang tadi kita dari latar belakang pendidikan dan juga suku yang berbeda. Terus kemudian pada saat Ibu, saya yakin meskipun pada saat Ibu membangun perusahaan ini, menciptakan perusahaan ini, saya yakin itu dengan kekeluargaan yang sangat tinggi. Di sini kita bisa di verified sama Mas Nanda ya, bahwa tingkat kekeluargaan kita itu sangat tinggi sekali. Jadi mungkin teman-teman bisa jarang menemukan untuk perusahaan yang kita itu bisa saling berbagi, bercerita, berkeluh kesah. Teman-teman itu berkeluh kesah terhadap kepala logistiknya, terhadap saya, bahkan hal detail pun. Itu sih sama karyawan itu nggak pernah memandang itu mau kepala apa itu. Sebenarnya gini, kita membiasakan mereka kekeluargaan, cuman mereka harus bersikap profesional. Gitu. Jadi meskipun secara teman kita berteman, saya HRD-nya temannya, ini HRD-nya kepala logistik, tapi ketika di kantor mereka harus paham, mereka proses laporan kan ada ini ya, struktur. Ya, ada struktur, mereka laporannya harus ke siapa dan mereka cukup memahami. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang hambatan yang terjadi selama menjalankan pekerjaan Bu atau Mas, pertanyaannya apakah di CV ini pernah terjadi konflik atau permasalahan yang terjadi antar karyawan? Untuk itu ya namanya karyawan ya Pak, ya setiap orang kan punya emosional yang beda-beda, itu kan orang macam pasti ada kalau itu, karena ya mungkin dari hal-hal kecil yang sifatnya tidak sengaja atau ya maupun yang disengaja, tapi kan yang namanya sengaja ya Mas. banyak Iya sih, benar, paham aku. Yo
Ya mungkin apa ya, contoh kecilnya itu cuma bercanda, tapi kan emosional orang kan beda-beda, mungkin kan masih dalam hatinya. Ya mungkin contoh-contoh kecilnya kayak gitu sih, cuma konflik kecil kayak gitu, jadi masih bisa lah nanti 1-2 hari oke lagi gitu, mungkin kayak gitu. Ya mungkin untuk saya tambahin sedikit, untuk konflik itu pasti tadi saya ungkapkan lagi sebelumnya sama dari mbaknya, bahwa kita dari suku yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kencang suara, tekanan suara, diksi berbicara itu pasti kayak oi itu kan beda ya. Jadi orang kayak kok dia oin aku sih gitu, padahal biasa aja gitu. Jadi itu pasti diksi itu dari latar belakang pendidikan juga itu pasti sangat mempengaruhi. Saya informasikan di sini kita latar belakang pendidikannya itu sangat beragam. Mulai dari ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang sampai S1. Dan itu bentuk kekeluargaannya Ibu Siti, kepemimpinan Ibu Siti menerima orang tanpa melihat latar belakangnya siapapun. Yang penting kamu mau kerja, kamu mau ikut aturan, ayo kita kerja. Kamu mau berkembang bareng, ayo kita berkembang bareng. Jadi semuanya itu bisa diselesaikan dengan konflik itu bisa diselesaikan sesuai dengan divisinya masing-masing ya. Dan setiap hari itu pasti ada. Kalau kita katakan enggak sih kita baik-baik aja tuh bohong banget ya, enggak gitu. Pasti kita ada konflik, itu pasti ada aja. Yang tadi misalnya merasa kayak kok aku setiap hari disuruh, padahal kantor memandang dia mampu, dia punya kemampuan, cuman mungkin dia tidak mampu untuk menangkap keinginan. Misal kok aku terus yang disuruh benerin genteng misalnya, padahal kita yakin temennya nggak bisa gitu. Yang bisa dia, yang cekatan yang bisa dia. Terus ada satu karyawan kita namanya itu Mas Fikri. Dari dulu ketika kita punya pengadaan, dari dulu yang kita suruh packing itu adalah Mas Fikri. Karena kenapa? Ternyata hanya Mas Fikri yang mampu packing dalam satu karung itu, yang itu sangat rapi. Dan itu akhirnya saya jelaskan ke Fikri, cuman dia, biar dia bangga, oh aku loh yang bisa. Gitu. Jadi dia tidak merasa konflik kok aku terus gitu. Konflik seperti itu pasti setiap hari ada aja. Cuman semampu kita atas didikannya Bu Siti, kita mampu untuk menyelesaikan karyawan-karyawan yang seperti itu. Jadi itu kayak kesalahpahaman aja. Salah paham yang kadang ya pasti. Ya, lanjut Mas, silahkan. Untuk selanjutnya sebenarnya mungkin ini pertanyaannya sudah terjawab tadi ya, mungkin akan lebih memperjelaskan lagi aja. Hal pertama yang dilakukan oleh Ibu Siti dalam misal karyawan satu dengan karyawan lain ada problem itu gimana ya? Mungkin kembali ke tadi ya, untuk karena di sini kita mempunyai struktur per divisi. Mungkin karena di sini karena kalau ada problem kan, jadi kalau untuk ada masalah atau problem itu semisal kita bisa menyelesaikan, tidak perlu sampai ke atas, kita pasti selesaikan sendiri setiap divisi. Jadi kita tidak perlu, ini masalah yang mungkin notabene masalah yang kecil, tidak perlu dia sampai ke atas, itu pasti akan diselesaikan di setiap divisinya dulu. Mungkin karena satu, saya kasih contoh untuk mungkin ada problem di pelaksana teknisku. Nah, mungkin nanti aku mungkin bisa menyelesaikan di stop sampai ke aku. Jadi kalau saya bisa stop di situ, oke, saya stop. Mungkin karena kalau mungkin itu masalah yang harus, ini aku nggak bisa nanganin, pasti langsung naik ke Nadia. Nanti mungkin saya minta solusi bagaimana kalau emang ini masalah fatal, kita baru bisa bicarakan dengan bersama. Mungkin Nadia bisa menambahkan. Iya sih, tadi sudah cukup merangkum dari pertanyaannya jawabannya Mas Nanda, bahwa memang di sini kita itu karena ada struktural, bahwa kita diajarin meskipun dengan latar belakang yang berbeda, mereka harus diajari, dipaksa untuk memahami struktur. Ketika ada permasalahan begini, tadi contohnya misal ada ban gembos, ban inventaris motor gembos, apakah itu Ibu Direktur harus tahu? Nggak perlu gitu. Berarti tahapannya hanya sampai Mas Nanda gitu. Wah, ini bisa kita selesaikan ini gitu. Sampai Mas Nanda, atau mungkin kalau memang itu ternyata sampai rusak bannya sampai kawat-kawatnya sampai keluar, baru Mas Nanda baru report ke saya atau ke finance gitu kondisinya. Jadi memang di tahap divisi itu harus kita stop, dan saya selalu mengajari Mas Nanda ataupun admin saya yang lain, ketika ada permasalahan itu kita stop dulu, kita redam,
Karena nanti tingkat kepanikan dari ibu GM, ibu direktur atau pak project manager dan lain sebagainya itu pasti akan beda. Kok masalah kecil kayak gini nggak bisa diselesaikan? Apa gunanya kepala logistik? Apa gunanya HRD di kantor saya? Jadi memang kita redam sedemikian rupa. Kalau memang itu nanti tahap tidak terselesaikan, maka baru kita report ke ada report itu ke saya, ke GM, baru naik ke direktur. Ketika itu pun diselesaikan, ya sama seperti peraturan lainnya itu kita keluarkan surat teguran SP1, SP2, SP3 hingga PHK. Bahkan kalau memang itu sangat-sangat fatal sekali, mungkin kita berhubungan dengan berpihak yang lain. Gitu sih. Itu. Baik, untuk Bapak Nanda dan Ibu Nadia, itu tadi 4 pertanyaan dari kami mengenai kepemimpinan yang ada di CV Wahana Tunggal Proteksi Kebakaran ini. Terima kasih untuk Bapak Nanda dan Ibu Nadia yang telah membantu kami, dan maaf mengganggu waktunya. Sekian wawancara yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil wawancara yang telah kami lakukan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.